Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi selamat malam dan selamat berbahagia buat rekan-rekan guru honorer di seluruh Indonesia. Jadi pada video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah video lagi atau berbagi sebuah informasi tentang update persyaratan PPPK atau P3K. Di sini judulnya saya tuliskan, perhatikan jenis dan ukuran dokumen yang diunggah, jangan keliru. Artinya di sini teman-teman, pada saat teman-teman akan melakukan unggah dokumen pada saat pendaftaran atau registrasi guru P3K tahun 2021, maka teman-teman harus memahami ukuran dokumen yang harus teman-teman upload agar nantinya pada saat teman-teman mengunggah dokumen di situs pendaftaran itu tidak keliru atau tidak ditolak oleh server. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Oke, kita langsung lanjut saja teman-teman ya. Di sini saya tuliskan lagi, beberapa dokumen harus berjenis PDF atau JPEG atau JPG dan berukuran tak lebih dari 200 hingga 700 KB. Jadi di sini teman-teman perlu memperhatikan bahwa dokumen pendaftaran guru P3K yang akan kita upload secara online itu ada dua jenis teman-teman ya. Ada dua jenis. Yang pertama itu adalah berbentuk PDF dan yang kedua adalah berbentuk gambar atau disebut JPEG atau JPG. Dan ukurannya, bagaimana ukurannya? Menurut perkiraan saya, ukuran pada saat kita mengupload dokumen ke situs pendaftaran guru P3K tahun 2021 itu ukurannya menurut saya itu teman-teman itu tidak lebih dari 200 KB hingga 700 KB, seperti itu teman-teman ya. Jadi dokumen itu ada dua jenis yang akan kita unggah. Yang pertama itu berjenis PDF dan yang kedua adalah berjenis JPEG atau JPG dan berukuran tak lebih dari 200 hingga 700 KB. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini dan ukuran dokumen PPPK atau P3K yang harus diunggah. Di sini ada beberapa dokumen yang saya sudah tuliskan dalam bentuk PowerPoint. Di sini yang pertama adalah scan pas foto berlatar belakang merah. Nah, di sini teman-teman perlu teman-teman perhatikan bahwa scan pas foto yang digunakan untuk pendaftaran guru P3K itu biasanya itu berlatar belakang merah teman-teman, dengan ukuran dokumen atau ukuran file itu maksimal 200 KB bertipe file JPEG atau JPG. Jadi khusus untuk pas foto itu teman-teman harus pahami bahwa harus berlatar belakang merah, kemudian maksimal ukuran filenya itu 200 KB. Jadi kalau 100 KB, 97 KB itu bisa. Namun jika di atas 200 KB secara otomatis akan ditolak atau tidak bisa diunggah. Kemudian tipe file untuk pas foto yang akan kita pakai untuk registrasi guru P3K itu bukan bertipe PDF teman-teman ya. Bukan bertipe PDF tapi bertipe JPEG atau JPG atau gambar. Nah, itu khusus foto. Jadi foto itu atau scan pas foto itu ada tiga aturannya. Yang pertama berlatar belakang merah, kemudian ukuran filenya itu harus 200 KB, kemudian tipe filenya harus bertipe gambar atau JPEG atau JPG. Kemudian ukuran dokumen yang kedua adalah scan KTP. Nah, ini KTP, kartu tanda penduduk, ini sangat penting teman-teman ya. Jadi scan KTP itu ukuran filenya teman-teman adalah 200 kilobyte ya, 200 KB. Jadi boleh dibawa 200 KB. Intinya pada saat teman-teman melakukan scan KTP dan melakukan kompres hingga 200 KB ke bawah, usahakan filenya tetap jelas atau tidak buram. Dan jika teman-teman ingin melihat bagaimana cara melakukan scan, nanti saya akan bagikan sebuah video tutorial lainnya. Kemudian tipe file untuk scan KTP itu adalah JPEG juga teman-teman atau bertipe gambar.
Kemudian yang ketiga adalah scan ijazah. Nah, ini yang penting sekali juga. Scan ijazah ya, ijazah mulai dari transkrip nilai, ijazah sama akta ya. Tapi biasanya yang diminta pada saat pendaftaran guru CPNS atau P3K itu adalah ijazah. Itu scan ijazah mulai dari ijazah SD sampai ijazah perguruan tinggi itu, ukuran filenya itu teman-teman adalah maksimal 700 KB. Jadi kalau 700 KB ke bawah itu bisa, tapi jika 701 KB ke atas itu pasti ditolak teman-teman. Jadi aturannya itu maksimal 700 KB. Kemudian untuk scan ijazah itu teman-teman, tipe filenya itu harus dalam bentuk PDF. Berarti bukan dalam bentuk JPG tapi harus dalam bentuk PDF. Beda tadi kalau pas foto ya, kalau pas foto itu tipe filenya itu adalah JPG, sedangkan scan KTP juga adalah JPG. Namun kalau scan ijazah itu maksimal ukuran filenya 700 KB dan berjenis file PDF. Kemudian yang keempat adalah scan transkrip nilai ya. Ini scan transkrip nilai adalah transkrip nilai perguruan tinggi terakhir atau pendidikan terakhir kita. Maksimal filenya teman-teman itu 500 KB berjenis file PDF. Berarti kalau dikatakan 500 KB berarti itu bisa dibawa 500 KB, bisa 200 KB, bisa 300 KB, bisa 400 KB, bahkan bisa 100 KB. Dengan catatan pada saat teman-teman melakukan kompres itu betul-betul teman-teman harus perhatikan apakah kualitas filenya itu sama dengan pada saat sebelum kita kompres ukuran filenya. Kemudian untuk transkrip nilai itu sendiri, jenis filenya itu teman-teman bukan JPG. Ingat, untuk transkrip nilai itu sama dengan scan ijazah, jenis filenya itu adalah file PDF atau di scan dalam bentuk dokumen PDF. Beda tadi kalau scan KTP itu JPG, dengan scan pas foto itu harus JPG juga. Kalau ijazah dengan transkrip nilai itu harus dalam bentuk file PDF. Nah, saya kira seperti itu teman-teman ya untuk ukuran filenya. Kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut di sini. Kemudian di sini untuk poin 5 ada tertulis scan dokumen lainnya maksimal 500 KB berjenis file PDF. Ini untuk scan dokumen lainnya itu maksudnya scan dokumen lainnya itu seperti surat apa namanya ya, catatan dari kepolisian, kemudian berbadan sehat dan lain-lain sebagainya, itu dikatakan dokumen lainnya teman-teman ya. Untuk scan dokumen lainnya itu yang tidak saya sebutkan satu persatu, itu maksimal filenya itu 500 KB, berarti bisa 400 KB, bisa 300 KB, bisa 200 KB. Dengan tipe file itu harus berjenis file PDF. Nah, sekali lagi perhatikan betul-betul pada saat teman-teman melakukan scan, dan mungkin saya rasa bahwa untuk scan dokumen guru P3K ini penting, makanya insya Allah besok atau lusa saya akan membagikan tutorialnya di channel YouTube ini. Jadi jangan lupa untuk selalu tonton video-video yang ada di channel YouTube ini teman-teman ya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi untuk scan dokumen lainnya itu maksimal filenya itu adalah 500 KB, kemudian jenis filenya itu dalam bentuk PDF. Jadi bisa 400 KB, 300 KB, yang penting intinya filenya tidak buram dan tetap jelas. Kemudian yang keenam itu adalah surat pernyataan bersedia ditempatkan di sekolah negeri, kabupaten, provinsi. Maksimal itu tipe filenya untuk surat pernyataan. Saya juga tidak bisa memastikan surat pernyataan yang saya pampangkan di sini. Contoh bagaimana jenis surat pernyataannya, yang intinya bahwa untuk surat pernyataan itu maksimal ukuran filenya itu teman-teman adalah 500 KB. Jadi bisa 400 KB, bisa 300 KB, 200 KB maupun 100 KB, tapi tidak boleh di atas dari 500 KB, kecuali nantinya ada aturan baru yang bisa hingga 1 MB. Saya ulangi, jika ada aturan baru bisa jadi 500 KB itu dinaikkan menjadi 1 MB, itu dengan catatan ada aturan baru. Oke. Kemudian untuk tipe filenya itu teman-teman adalah file PDF, sama dengan scan dokumen lainnya, sama juga dengan ijazah maupun transkrip nilai. Jadi ada dua teman-teman ya jenis file yang diminta pada saat kita mendaftar atau registrasi guru P3K. Yang pertama dalam bentuk PDF, yang kedua adalah dalam bentuk JPG atau gambar. Kemudian yang ketujuh ini adalah surat penugasan dari kepala sekolah maksimal 500 KB berjenis file PDF untuk guru dan tenaga pendidikan. Untuk surat penugasan dari kepala sekolah ini saya belum bisa memastikan apakah akan termasuk juga dalam
persyaratan resmi yang akan keluar di pihak Kemendikbud untuk P3K ini. Namun perlu juga saya sampaikan bahwa jika seandainya ada surat penugasan dari kepala sekolah, mungkin saja maksimal ukuran filenya itu 500 KB ke bawah teman-teman ya. 500 KB ke bawah, untuk maksimalnya 500 KB bisa di bawahnya tapi tidak boleh di atasnya. Dan tipe filenya untuk surat penugasan itu biasanya untuk tipe file untuk surat penugasan itu adalah file PDF. Nah, bukan untuk JPG. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, di sini yang paling penting, saya sengaja di tutorial kali ini atau di video kali ini saya menambahkan sedikit bagaimana cara mengolah dokumen guru honorer. Jadi di sini penting sekali, seperti pada saat saya melakukan polling di komunitas channel saya di Abil Meiwa channel kita bersama, saya sempat membuat sebuah polling tentang pengelolaan dokumen atau aplikasi pembelajaran atau media pembelajaran. Ternyata rata-rata teman-teman subscriber lebih menginginkan saya membuat tutorial video bagaimana cara mengolah dokumen guru honorer, mulai dari scan, kompres, split, dan menggabungkan. Untuk scan insya Allah akan rilis videonya 2 hari lagi, sedangkan untuk kompres dengan menggabungkan sudah rilis beberapa hari yang lalu. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton bagaimana cara mengolah dokumen guru honorer, yaitu kompres dengan menggabungkan, silahkan cari di channel YouTube saya. Di situ saya sudah membuatkan tutorialnya 2-3 hari yang lalu. Sedangkan untuk scan dokumen guru honorer insya Allah akan rilis 2 hari lagi. Sedangkan untuk split akan saya buatkan tutorialnya teman-teman. Ini khusus untuk promosi tentang bagaimana cara mengolah dokumen guru honorer. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi itulah informasi yang mungkin perlu teman-teman pahami tentang update persyaratan PPPK atau P3K tentang jenis dan ukuran dokumen yang diunggah. Jadi sebagai kesimpulan pada video kali ini, yang pertama bahwa untuk tipe dokumen yang akan kita upload itu ada 2 jenis teman-teman, ada dalam bentuk PDF ataupun ada dalam bentuk JPG. Kemudian ukuran filenya itu mulai dari 200 KB sampai 700 KB. Dan perlu teman-teman pahami juga bahwa teman-teman harus bisa mengolah dokumen yang akan teman-teman upload mulai dari scan, convert, kemudian menggabungkan, kompres sampai split. Nah, ini insya Allah akan saya bahas semua di video tutorial di channel ini. Nah, seperti itu teman-teman, mungkin untuk sesi pertemuan kita pada hari ini sudah sampai di sini. Saya cukupkan sampai di sini, dan semoga video informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan jika ada manfaatnya silakan teman-teman share ke media sosial teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini informasi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.